Anggota Pansus Raperda tentang fasilitasi pesantren terus melakukan pembahasan bersama instansi terkait serta dihadiri Kabag Hukum Setdako Banjarmasin. Raperda inisiatif DPRD Banjarmasin bertujuan agar payung hukum ini bisa mengalokasikan bantuan melalui Dinas Pendidikan. Wankada merasa khawatir lagi dengan temuan. Anggota Pansus Raperda tentang fasilitasi pesantren terus melakukan pembahasan bersama instansi terkait serta dihadiri Kabag Hukum Setdako Banjarmasin. Raperda inisiatif DPRD Banjarmasin ini bertujuan agar payung hukum ini bisa mengalokasikan bantuan melalui Dinas Pendidikan. Wankada merasa khawatir lagi dengan temuan. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tentang pembiayaan wan pendanaan pesantren. Namun bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena di Banjarmasin terdapat 12 pesantren dengan 7.113 santri. Demikian dipadahkan Ketua Pansus Fasilitasi Pesantren Arupah Arif, Wahetakuni Prima, TV Jelang Tengah hari Senin 8 Mei 2023. Politisi P3 ini pun menegaskan pembahasan Raperda ini harus serius karena akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi, mendukung wan mewadahi pondok pesantren agar lebih maju. Dikarenakan keberadaan pondok pesantren selama beberapa waktu lalu masih belum mendapatkan perhatian khusus terutama fasilitasi wan pendukung lainnya. Dan ada Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Dispora. Nah, hari ini sudah kami sepakat membahas sampai pasal 11 dan ada beberapa pasal yang menjadi pembahasan hari ini terkait dengan bantuan ya. Jadi fasilitasi pesantren ini terkait dengan berhubungan dengan APBD, menjadi payung hukum pemerintah kota untuk memberikan bantuan kepada pesantren. Dan di pembahasan pertama atau rapat pertama kami sudah meminta masukan, mengundang dari Depak Kota Banjarmasin, kemudian dari MOI Kota Banjarmasin, dan ada 12 pesantren yang terdaftar di Kota Banjarmasin yang mempunyai legalitas ya. Mungkin pesantren di Kota Banjarmasin cukup banyak, tapi yang terdaftar yang punya legalitas itu hanya ada 12 pesantren. Kabag Hukum Setdako Banjarmasin Jepri Pransa memedahkan dibentuknya Raperda fasilitasi pesantren lantaran adanya undang-undang tentang pesantren yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selama ini kan bantuan untuk pesantren sudah berjalan tanpa adanya aturan perda. Ya. Kenapa perda ini dibentuk? Itu karena ada undang-undang 19 tahun 2018 tentang pesantren. Nah, di dalam undang-undang itu memberikan amanah bahwa Pemda, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi berupa ada berbagai jenis, misalnya tadi ada mengenai keamanan, kebersihan, kemudian daya tampung pesantren, dan juga untuk pengembangan SDM. Jadi ada beberapa amanah di dalam perda, di dalam undang-undang itu yang ditindaklanjuti. Inilah bentuk termasuk bantuan dana pembangunan fisik. Untuk pembangunan ada juga diamanahkan itu daerah bisa dapat memberikan bantuan pembangunan musola dan masjid di pesantren. Musola dan masjid.